Halo, selamat pagi. Saya Adi Wibowo Oktavianto, dosen di Universitas Multimedia Nusantara. Kita bertemu di kelas bersama ini dengan tema Interactive Data Journalism. Rencana semula kita akan bertemu di perpustakaan Kemendikbud, tapi karena situasi, ya akhirnya kita bertemu secara online seperti ini. Oke, Anda mungkin sudah melihat PowerPoint yang ada. Kemudian eh, kita akan bahas satu-satu, saya akan menceritakan, menjelaskan masing-masing PowerPoint itu, dan kemudian kita akan coba simulasikan dengan dataset yang sudah di-share di Google Drive. Oke, tema kali ini kita akan bicara tentang interactive data journalism. Fokusnya ke analisis data ya. Eh, Minggu kemarin rekan saya sudah memulai sesi seperti ini di Introduction to Data Journalism. Di situ sudah dibahas secara lebih mendalam tentang cleaning. Jadi untuk bagian ini kita akan sedikit skip bagian cleaningnya. Kita akan berasumsi data yang akan kita gunakan sudah bersih. Oke, kita mulai saja ya. Oke, kita akan ulang sedikit bagi mereka yang minggu kemarin tidak ikut sesi dari rekan saya, Ibu Veronica. Kita akan bahas sedikit tentang apa sih data journalism itu. Intinya sih data journalism itu kita mencoba membuat karya jurnalistik berbasis data. Gitu. Data ini apa? Gitu. Data ini bisa berbentuk macam-macam, bisa data angka, bisa data berupa naratif gitu. Tapi dalam konteks data journalism, kita fokusnya berbicara tentang data yang sifatnya numerik. Bahkan data yang berupa teks itu juga nanti akan dikuantifikasikan atau diubah menjadi numerik. Kalau kita lihat di PowerPoint ini ada penjelasannya dari Alexander Howard ya. Sebenarnya data journalism itu aplikasi dari data science di bidang jurnalistik. Di dalam data journalism itu ada mengumpulkan data, membersihkan data, mengelola data, menganalisis, kemudian memvisualisasikannya, lalu terakhir mempublikasikannya sebagai karya jurnalistik. Itu intinya data jurnalismnya. Jadi tetap bercerita, menghasilkan karya jurnalistik, tapi alih-alih berbasiskan wawancara dengan orang, kita mengandalkan analisis data gitu. Nah, kemudian prosesnya seperti apa? Prosesnya ada sejumlah langkah, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu, sekitar 6 langkah. Pertama-tama tentu saja di sesama dengan karya jurnalistik yang lain, kita perlu ide cerita. Ya, kita perlu ide cerita dan ide cerita ini kemudian sesuai dengan ide cerita yang kita punya, kita menemukan dan berusaha mendapatkan data yang dibutuhkan. Gitu. Jadi kalau kita mau bicara tentang eh, yang sekarang sedang hangat ini penyebaran virus COVID-19, maka kita perlu data-data tentang COVID-19 dari sumber-sumber yang kredibel. Nah, data-data ini kalau setelah kita dapatkan, kita harus periksa, kita harus lihat datanya, kita harus memastikan bahwa datanya siap untuk dianalisis. Nah, proses mempersiapkan data ini disebut data cleaning, yang nanti kita akan sedikit lihat, tapi pembahasan lebih dalamnya sudah dibahas dalam pembahasan yang pertemuan minggu kemarin. Nah, kemudian setelah datanya siap dianalisis oleh komputer, maka kita melakukan analisis data. Nah, analisis data ini sebenarnya merupakan analisis statistik ya. Statistiknya tidak terlalu yang rumit-rumit. Biasanya analisis statistik deskriptif cukup memadai untuk membuat eh, menemukan cerita gitu, menemukan pola-pola yang bisa kita ceritakan sebagai karya jurnalistik. Nah, data ini kan kalau mayoritas berupa angka-angka kemudian dibaca oleh publik mungkin agak membosankan. Maka kita juga perlu memvisualisasikan data agar data bisa dicerna secara mudah. Yang kita kenal visualisasi data itu berupa infografik atau data-data visualisasi data yang lain. Nah, setelah data divisualisasikan, kita perkuat juga dengan naratif yang sesuai gitu ya. Nah, ini proses terakhir adalah menyusun dan melaporkan cerita. Jadi kita membuat narasi yang bisa membantu menceritakan data ini sehingga pembaca memahaminya dengan mudah. Seperti itu. Oke, berikutnya
Kita akan bahas satu-satu di tiap langkah itu. Ini yang pertama, kita menemukan tema cerita. Tema cerita ini kalau dalam konteks data journalism itu artinya harus memiliki nilai berita. Jadi ide ceritanya harus punya nilai berita. Nilai berita itu apa sih? Gitu. Nilai berita itu terkait dengan seberapa penting atau seberapa bernilai eh, cerita kita bagi orang yang membacanya atau bagi audiens. Nah, setiap orang itu punya penilaian berbeda-beda terhadap cerita kita. Nah, kalau secara konsensus gitu, di dalam dunia jurnalistik nilai berita itu antara lain ada aspek proximity atau kedekatan. Biasanya masyarakat kita itu lebih tertarik pada cerita-cerita yang punya kedekatan baik secara emosional maupun secara geografis dengan diri kita. Kalau kita penduduk Indonesia, maka kita akan sangat concern dengan isu-isu yang ada di dalam negeri kita. Kalau yang di negara yang jauh, apalagi yang kita tidak tahu, itu mungkin kita nggak terlalu tertarik untuk mengetahui perkembangan apa yang terjadi di daerah tersebut. Nilai berita berikutnya adalah human interest. Human interest ini biasanya cerita-cerita yang mempunyai nilai-nilai daya tarik emosional ya. Jadi ketika orang mendengar cerita tersebut, orang tersebut tersentuh gitu, terharu atau kemudian senang seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah impact. Gitu. Jadi apa sih dampak isu yang diinformasikan kepada audiens tersebut? Jadi kalau kita mendengar berita atau informasi mengenai kenaikan harga BBM, pasti itu akan sangat bernilai buat kita karena kehidupan kita terkait langsung dengan isu tersebut gitu. Masih banyak nilai berita yang lain, tapi cukup segini saja kita pembahasannya. Anda bisa cari informasi lebih lanjut, banyak referensi yang berbicara tentang news value ini. Kemudian tema cerita berikutnya kita harus mempertimbangkan news judgment. Jadi dalam menentukan tema cerita kita harus mempertimbangkan impact atau dampaknya bagi masyarakat ketika masyarakat membaca atau mengkonsumsi informasi yang kita kemas. Apakah bagus dampaknya buat mereka, apakah malah membuat kericuhan, seperti itu harus masuk dalam pertimbangan kita ketika menyusun cerita. Nah, kemudian yang paling penting, khususnya ini perlu ditekankan di data journalism, karena data journalism ini akan mudah menjebak kita untuk fokus pada angka-angka. Padahal sama seperti karya jurnalistik lain, ini adalah tentang manusia dan masyarakat. Gitu. Jadi ketika kita berbicara dengan perantaraan data, sebenarnya kita bercerita tentang apa yang terjadi dengan kita sebagai manusia. Gitu. Ini storytelling tentang manusia dan masyarakatnya. Gitu. Jadi ketika kita bercerita dengan menggunakan data, kita juga harus mempertimbangkan siapa sih tokohnya, problem apa yang dihadapi tokoh tersebut, kemudian plot seperti apa yang ada supaya tokoh tersebut dapat menyelesaikan permasalahan. Gitu. Misalnya kalau di sekarang yang isu tentang COVID-19, kalau kita berbicara tentang COVID-19, kemudian kita mengemas dengan data, tokohnya siapa sih? Gitu. Tokoh nggak selalu harus orang, tapi bisa juga dengan negara. Negara-negara di dunia ini punya problem yang sama, yaitu penyebaran virus COVID-19 yang begitu cepat. Itu problemnya. Jadi kita sudah ketemu ada negara sebagai tokoh, problemnya ada virusnya, kemudian plot untuk menghadapinya bagaimana. Nah ini kalau ibarat ini cerita, ini ada cerita perang kita negara-negara melawan virus. Gitu. Nah virus ini kan menyerang, kemudian informasi mengenai korban itu juga menjadi informasi yang perlu untuk diketahui sehingga kita bisa tahu bagaimana impact serangan musuh yaitu si virus terhadap negara-negara tersebut gitu. Jadi kita ketika berbicara tentang angka-angka berapa jumlah terinfeksi, kemudian berapa yang sembuh gitu, itu kita bercerita tentang si negara-negara ini mendapatkan serangan dari virus. Nah kemudian apalagi yang menarik, kalau perang kan kita mungkin perlu tahu gitu negara-negara mana sih yang kemudian sedang berusaha untuk mengembangkan obat yang bisa menyembuhkan atau mencegah virus itu berkembang dengan lebih cepat. Nah itu data tentang itu, jumlah negara, lama
proses penelitiannya, negara mana yang siap, itu juga menjadi bagian yang menarik untuk diceritakan. Nah, setelah ide cerita itu dikembangkan, kita sudah punya menetapkan tokohnya, kemudian problemnya, kemudian plotnya. Langkah berikutnya adalah mencoba menemukan data yang tepat gitu ya. Nah, data ini kita harus membedakan antara data yang mudah dibaca oleh mesin dengan data yang dibaca oleh manusia gitu. Nah, kalau ketika kita lihat data dalam bentuk Excel, kemudian data itu mudah dipahami oleh orang, oleh manusia, itu belum tentu data-data tersebut bisa dipahami oleh mesin. Nah, ini kita harus tahu mesin itu bisa membaca data dalam format dan bentuk seperti apa. Nah, kalau dari tipe filenya, ada beberapa tipe file yang bisa dibaca oleh mesin. Yang paling populer dan akan kita gunakan saat ini hanya dua ya. Itu ada yang belakangnya atau extensionnya CSV, separated value, dan ada yang dihasilkan oleh program seperti Excel gitu ya, itu Microsoft Excel. Nah, di kelas kita ini kita akan mengolah data yang dalam bentuk Excel. Selain itu juga ada data dalam bentuk JSON atau singkatan dari JavaScript Object Notation. Kemudian data-data yang berasal dari database seperti MySQL, MongoDB juga bisa digunakan sebagai dasar untuk data yang bisa dianalisis oleh komputer. Yang berikutnya tipe data. Kita harus paham tipe data. Sebenarnya tipe data ini bukan sesuatu yang baru dan spesifik data journalism atau di data science. Ini sebenarnya tipe data yang kita pelajari di statistik. Jadi ada kedekatan data science atau data journalism dengan statistik. Tipe data yang pertama itu tipe data kategorikal yang hanya membedakan misalnya Bandung, Jakarta, laki, perempuan, itu adalah tipe kategorikal, hanya membedakan tapi tidak ada derajat nilai gitu, nggak ada mana yang lebih tinggi, mana yang lebih rendah, itu tidak ada. Nah, yang berikutnya ada data numerik ya. Numerik ini terbagi dua, ada yang bilangan bulat atau kalau di bahasa komputernya integer, ada yang bilangan desimal atau pecahan ya. Itu kalau di bahasa komputernya itu masuk kategori float gitu. Kemudian ada boolean, itu sebenarnya itu data yang sifatnya logik benar atau salah gitu. Kemudian ada banyak jenis data lain, tapi dalam pengantar ini kita hanya fokus pada dua tipe data, yaitu kategorikal dan numerik saja. Nah, sumber data, kalau setelah kita paham data seperti apa yang kita butuhkan, nah kita fokusnya ketika kita mencari data untuk pertama kali belajar, kita bisa fokus mencari data yang bentuknya CSV atau Excel. Dokumen yang memuat data bisa jadi dalam bentuk PDF ada. Kebanyakan situs pemerintah itu menyediakan data dalam bentuk PDF. Nah, itu tidak bisa langsung kita olah, tapi kita harus convert atau kita ubah menjadi bentuk yang bisa diolah oleh komputer, yaitu CSV atau Excel. Nah, ini di layar Anda bisa lihat ada beberapa situs yang bisa Anda coba gitu ya. Ada BPS, ada WHO, ada data.go.id, itu data-data yang sumber-sumber data yang berasal dari institusi kredibel. Jadi kita ketika apalagi untuk kegiatan jurnalistik gitu ya, sumber data itu harus kredibel, harus dapat dipercaya. Dapat dipercaya ini berarti sumbernya berasal dari institusi resmi dan proses pengumpulan datanya juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, di kelas ini, di pertemuan kita ini, kita akan fokus pada data yang formatnya itu format seperti table. Ya, ini data yang umum yang bisa kita olah gitu. Sebenarnya bentuk data nggak selalu seperti ini, tapi sebagai permulaan ya kita fokus bahwa data yang kita olah itu selalu dalam format table. Di bagian atas, paling atas biasanya ada tabel header atau label ya, label-label kolom, dan kemudian di bawahnya ada value-nya gitu. Jadi seperti ini ya. Ini ada labelnya, kemudian ada nilai-nilainya. Nah, kemudian setelah datanya kita dapat,
itu kita harus kita periksa apakah datanya siap dianalisis atau tidak. Gitu. Kalau organisasi yang menyediakan datanya rapih, biasanya data yang tersedia sudah dapat kita olah. Tapi itu bukan jaminan karena ada ada hal-hal yang mungkin disengaja atau tidak disengaja yang mempersulit kita untuk mengolah data. Kalau ada penulisan atau kondisi data yang tidak siap untuk diolah, itu artinya data tersebut masih kotor. Nah, data yang masih kotor ini harus dibersihkan. Apa saja sih kondisi yang membutuhkan pembersihan data? Misalnya, ketika kita menemukan tipe data kategorikal yang negara tadi misalnya, dan sumbernya atau periode penulisannya berbeda-beda, orang yang input datanya berbeda-beda, bisa jadi nama negara ditulis dengan cara penulisan yang berbeda-beda. Seperti di sini, Amerika bisa ditulis dengan US, Amerika Serikat, atau USA. Ketika dibaca oleh komputer, karena komputer bukan manusia yang bisa mengenali ini, gitu, itu akan dianggap sebagai 3 negara yang berbeda, padahal itu semuanya sama. Nah, ini data seperti ini harus dibersihkan. Kita harus mengubahnya menjadi satu nama yang konsisten di sepanjang data. Kemudian misalnya skala ukur nilai uang, nilai uang. Di satu kolom yang ada value uangnya, ada yang entry dengan satuan dolar, ada yang dengan satuan rupiah, ada yang dengan satuan euro. Itu akan mempersulit penghitungan yang akurat. Jadi semua itu mesti diseragamkan. Gitu. Oke, jadi teknik cleaning data mungkin nggak akan dibahas secara mendalam di sini, supaya kita bisa fokus langsung ke analisisnya. Oke, kita lihat yang berikutnya. Nah, ini analisis data. Oke, analisis data yang akan kita lakukan itu akan menggunakan perangkat Microsoft Excel. Jadi, bagi Anda yang sudah menguasai Excel akan lebih mudah untuk mengikutinya. Kalau ada yang belum terlalu menguasai Excel juga jangan khawatir, kita akan bahas step by step-nya. Bagaimana cara menganalisis data secara sederhana dengan perangkat Excel. Nah, apa yang kita lakukan di sini juga bisa diterapkan untuk analisis menggunakan Google Sheet ya. Karena Google Sheet ini banyak perintah yang sama atau mirip dengan Excel. Oke, sekarang silahkan Anda mengunduh dulu 2 file Excel, 2 atau 3 file Excel yang disediakan di Google Drive. Linknya tersedia di Google Classroom ini. Nanti setelah Anda unduh, akan kita coba untuk menganalisis menggunakan beberapa formula yang ada di Excel. Oke, sambil mengunduh, ini kira-kira formula-formula seperti apa yang akan kita pelajari, akan kita latih bersama gitu. Itu ada sedikit sih, tapi dengan sedikit ini sebenarnya cukup banyak analisis yang bisa kita lakukan, apalagi kalau datanya berjumlah besar gitu ya. Pertama nanti kita akan belajar tentang sorting dan filter ya, sorting data dan filter. Kemudian ada menjumlahkan, sum, itu ada 3 varian, sum if pakai S, ada count if, ada count if pakai S, kemudian ada index match. Oke, silahkan Anda mengunduh dulu datanya, kemudian kita akan bertemu di video berikutnya. Oke, di bagian kedua ini kita akan melakukan analisis dengan contoh dataset. Anda bisa buka dataset yang berjudul Data Lapas 2015 garis bawah raw XLSX gitu ya. Jadi kita akan mencoba mengolah dataset mengenai kondisi lapas-lapas dan rutan yang ada di Indonesia. Data ini berasal dari tahun 2015 dan diunduh dari situs data.co.id. Ya, jadi Anda bisa coba cari siapa tahu ada data terbaru gitu. Tapi di tahun 2015 ini adalah data yang ada di sana gitu. Pertama-tama sebelum kita coba analisis, kita harus memperlakukan si dataset ini sebagai narasumber gitu. Jadi kalau dalam aktivitas jurnalistik kan ada narasumber yang biasanya ditanya-tanya ya, diwawancara gitu. Nah, ini dalam praktik data science atau data journalism juga mirip ya, kita bertanya dan mewawancarai data. Bedanya hanya ketika
kita wawancara orang mungkin bisa berbohong, tapi kalau data ya apa adanya gitu di sini. Paling yang akan bermasalah adalah ketika analisis kita salah, atau kita menarik kesimpulan yang salah, atau teknik pengumpulan datanya salah gitu. Nah, jadi sebagaimana kalau kita mau wawancara orang gitu, kita juga harus punya draft pertanyaan. Jadi kita mau nanya apa nih ke data-data yang kita punya gitu. Nah, sebelum kita memulai membuat draft pertanyaan, biasanya kita melakukan riset pendahuluan tentang isu yang akan bisa digali dari orang itu. Jadi ini sama, kita pelajari dulu datanya, kita lihat kira-kira dari data ini kita bisa tahu apa aja gitu. Nah, kita lihat pertama-tama kita perlu pelajari data ini ukurannya sebagaimana. Ukuran itu artinya ada berapa kolom ini yang di atas ini. Kalau Anda sudah familiar dengan Excel, yang A, B, C, D, dan seterusnya itu kolom. Sementara yang 1, 2, 3, 4, dan seterusnya adalah row. Nah, kita lihat data ini memiliki kolom yang judulnya adalah satker atau satuan kerja, kemudian kanwil, kantor wilayah, tahanan dewasa laki-laki, jumlahnya berapa gitu, tahanan dewasa perempuan, tahanan dewasa jumlah totalnya antara dewasa perempuan dan laki-laki berapa, tahanan anak laki-laki, tahanan anak perempuan, kemudian total tahanan anak, kemudian jumlah total tahanannya, jadi baik anak laki perempuan maupun dewasa laki perempuan itu ada berapa, napi dewasa laki-laki, napi dewasa perempuan, napi dewasa, napi anak laki-laki, napi anak perempuan, napi anak, jumlah total napi, dan kapasitas rutan tersebut gitu ya. Jadi kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 kolom, dan kemudian row-nya kita lihat ini kita ingat ya, ini datanya itu mulai dari row nomor 2. Jadi untuk melihat ada berapa data di sini, kita scroll ke bawah. Kita lihat paling bawah itu adalah 464. Jadi jumlah row-nya kita kurangi 1 aja. Karena row pertama itu kan digunakan untuk header. Jadi ada 463 row data gitu. Nah, ini kalau masih jumlahnya ratusan mungkin gampang untuk melihat ada berapa row. Tapi kalau kemudian ada ribuan, puluhan ribu, itu akan menyulitkan. Nah, ini kita agar mempermudah, kita perlu catat ya, bahwa data paling awal itu ada di A1, A2, kemudian yang paling akhir itu ada di Q464. Nah, kenapa kita perlu catat itu untuk mempermudah kalau kita nanti menuliskan formula, kita sudah punya referensi dimensi dari dataset kita tuh ada berapa. Nah, ini prinsip basic yang harus kita pegang ketika kita mengunduh data dari sumber langsung gitu ya, dari source-nya. Itu kita pertama-tama harus membuat copy dari master datanya. Jadi jangan pernah menganalisis atau mengutak-ngatik data khususnya dengan menggunakan Excel dari file pertama yang kita unduh gitu. Jadi file masternya. Kenapa? Sifat dari Excel ini dia akan merubah kontennya langsung. Jadi destruktif gitu ya. Ketika kita ubah di sini ya datanya berubah. Nah, kalau kita tidak punya backup dari yang original, kita tidak pernah tahu ketika kita bisa saja melakukan kesalahan formula yang akhirnya merusak data. Jadi daripada kita menyesal datanya rusak dan kita nggak punya source aslinya gitu, sebaiknya kita buat duplikat dari file ini. Jadi pertama-tama kita buat duplikatnya, kita save, copy, itu, kemudian kita ubah namanya. Sebenarnya saya sudah buat ya ini yang data analisis, tapi kita akan ulang lagi aja. Ini misalnya yang row ini kita ubah menjadi analisis 2, yang 2 ya, yang pertama kan ada di sini. Oke, di save.
Oke, nah setelah kita save, kita ubah yang tab 1 ini, namanya kita ubah jadi data master. Nah, ini data master ini sebisa mungkin kita biarkan. Kita juga buat duplikatnya di sini nanti, tergantung dengan kebutuhan. Nah, kemudian setelah kita buat duplikatnya, kita buat tab di sini. Nah, di sini kita buat daftar pertanyaan sebagai acuan, nanti analisisnya mau apa aja. Gitu. Question. Ke ini sebelum pertanyaan, tadi kita kan sudah melihat ya dimensi datanya dari row berapa sampai row berapa, kita coba catat. Jadi ini luas datanya ya. Data itu berangkat dari A1 sampai paling akhir tadi Q400, saya lupa 400 berapa tadi, 464 ya, Q464. Oke, jadi data kita itu mulai dari pojok kiri di masternya itu A1 sampai kolom Q baris ke 464. Nah, kemudian kita susun pertanyaan. Nah, kita lihat nih, kira-kira kita bisa nanya apa di sini ya. Pertama-tama kita bisa saja yang pertanyaan yang bisa kita paparkan atau data yang bisa kita paparkan kepada masyarakat. Mungkin masyarakat belum tahu jumlah total lapas dan rutan yang ada di Indonesia itu berapa. Jadi yang pertama kita bisa tanyakan yang tadi yang sudah kita ketahui ya, ada berapa lapas dan rutan di Indonesia. Gitu. Kita tulis di sini. Pertanyaan 1. Ada berapa lapas di dalam dataset? Di dataset itu data master kita, ini disebutnya datasetnya. Kemudian apalagi yang bisa kita tanyakan? Nah, kita lihat di sini bahwa tiap lapas itu berada di wilayah tertentu, yang di sini diistilahkan dengan kanwil, kantor wilayah ya. Jadi misalnya kita lihat lapas kelas 3 narkotika Langsa itu ada di Kanwil Aceh. Kemudian yang cabang rutan Bangkerejen itu di Kanwil Aceh. Ini mungkin kita bisa cari tahu masing-masing kanwil ini ada berapa lapas gitu. Jadi yang 2, ada berapa lapas di tiap kanwil gitu. Apalagi yang bisa kita tanyakan? Nah, ini tentu saja pertanyaan basicnya adalah total tahanan ya, total tahanan. Nah, ini ada tahanan dewasa dibagi 2, dewasa perempuan, laki-laki. Nanti kita bisa cari tahu juga di detailnya tuh pemetaan tahanan dan napi ini ada seperti apa. Jadi mana yang tahanan lapas yang tahanan lakinya paling banyak, tahanan perempuannya paling banyak, atau sini kan ada tahanan anak-anak. Kita juga bisa cari tahu berapa sih komposisi tahanan laki dan anak-anak di tiap tahanan dewasa dan anak-anak di tiap lapas. Nah, kemudian ini ada yang menarik di sini. Kita lihat napi ini jumlah total dari napi yang ditahan atau dipenjara di lapas tersebut. Misalnya ini 156 ya. 156 total kita lihat di lapas kelas 3 narkotika Langsa itu tidak ada tahanan dewasa, hanya ada tahanan dewasa laki-laki. Jadi tidak ada perempuan, tidak ada anak-anak segala macam. Kita lihat jumlah napinya 156 dan kapasitasnya 20 gitu. Kemudian ini kalau kita perhatikan ada banyak indikasi bahwa kapasitas jumlah yang ditahan dengan kapasitasnya itu tidak sebanding.
Jadi banyak yang over capacity. Ini misalnya. Nah, ini bisa jadi pertanyaan, ada berapa banyak tahanan lapas di Indonesia yang kapasitasnya yang tahanannya melebihi kapasitas ideal gitu. Oke, nah ini untuk mempersingkat proses, saya sebenarnya sudah buat list pertanyaan, kita kopikan saja ke sini. Ini tadi udah ya. Nah, ini kita pakai 6 aja. Jawabannya juga sudah, tapi kita akan coba ulang. Question di sini, kemudian kita kopikan. Nah, 3, 4, 6. Oke, cukup besar. Jadi ini hal-hal yang saya temukan, bisa ditanyakan. Anda juga mungkin menemukan hal-hal lain yang bisa ditanyakan ke data gitu ya. Kita bisa cari tahu dari data ini gitu. Setelah Anda periksa, mungkin Anda melihat ada hal-hal yang bisa diungkapkan oleh data yang belum ditanyakan di sini. Oke. Jadi kita punya, pertama kita akan cari tahu ada berapa lapas di dalam dataset. Itu sebenarnya sudah terjawab ya. Ada berapa lapas di tiap kanwil. Jadi pengelompokannya, kanwil mana yang lapasnya paling banyak atau kanwil mana yang jumlah lapasnya paling sedikit gitu. Apakah penyebaran lapas Indonesia sudah merata gitu. Nah, kemudian, nah ini ditanyakan tadi, kanwil mana yang jumlah lapasnya terbanyak dan yang paling sedikit gitu di wilayah mana. Kemudian berapa jumlah total tahanan dan napi pada masing-masing lapas. Nah, ini kita kalau kita perhatikan ada dua status ya, ada yang statusnya tahanan, ada yang statusnya napi gitu. Kita bisa baca di undang-undang gitu bahwa tahanan dan napi itu berbeda. Napi itu adalah orang-orang yang sudah punya vonis tetap. Jadi sudah melalui proses pengadilan dan sudah dinyatakan bersalah atau tidak. Sementara kalau tahanan itu belum ada penetapan status hukum yang tetap. Jadi masih dalam proses pengadilan. Dititipkan lah gitu, di penjara itu. Nah, ini yang tadi kita sudah lihat karena kita lihat ternyata tahanan itu ada yang anak-anak, ada yang dewasa. Kita bisa lihat komposisinya di masing-masing lapas gitu. Berapa banyak tahanan dan napi anak di satu lapas dan berapa yang dewasa. Kemudian ini setelah tadi yang paling ujung juga kita lihat ada indikasi bahwa proporsi jumlah tahanan dengan kapasitas optimalnya tuh nggak seimbang. Jadi kita cari tahu ya. Oke, ini master. Pertama, apa yang akan kita lakukan? Ini kita akan cari tahu dengan formula ya. Kalau tidak dengan formula, kita bisa scroll ke bawah. Kita lihat aja angka paling bawah itu berapa. Tadi kita udah lihat 464 kurangi 1 berarti jumlah rutan dan lapas di Indonesia ada 463 gitu. Tapi kalau ribuan itu akan memusingkan. Nah, untuk yang jumlahnya banyak dan kita nggak bisa scroll ke bawah sampai ujung, kita bisa select ini. Set, nanti kita count. Nah, sekarang kita coba menjawab pertanyaan yang pertama dengan rumus. Oke. Supaya tidak memusingkan, memang agak ribet ya, tapi supaya analisis kita terlihat lebih rapi, kita akan coba buat satu pertanyaan dijawab di satu tab. Ini tadi pertanyaan pertama kan berapa lapas di dalam dataset, kita tambahkan di sini. Set sheet 2 kita ubah namanya sesuai dengan pertanyaannya. Jumlah lapas. Oke. Ini kita kasih clue di sini. Jumlah lapas. Di sini kita akan pasang formulanya. Ini teknik untuk menghitungnya kita bisa pakai count ya. Ada yang namanya count A.
count A. Itu formula di Excel tersebut fungsinya untuk menghitung jumlah row yang ada isi datanya. Jadi bukan kosong. Jadi setiap ada tulisan ini, ada entry-nya, itu dianggap satu. Nah, ini kita akan menghitung berapa sih dari sini ke bawah. Ya. Ini caranya, kalau belum hafal formula, kita bisa pencet ini nih. Ada fx formula insert function gitu. Diklik. Nah, ini bisa dicari. Ini ada count A. Kita baca ini penjelasannya. Counts the number of cell in range that are not empty. Jadi menghitung jumlah sel. Ini sel satu, ini tuh satu sel gitu ya. Menghitung jumlah sel yang ada isinya. Oke, ini kita oke. Nah, di sini ada formula box, kita pilih range yang mau diukur. Nah, karena ini ada di tab lain, kita bisa klik di sini, master, diklik masternya. Nah, kemudian kita blok, kita tandai dari A2 itu sampai ujung bawah. Di sini. Kemudian ini udah ada simulasi yang hasilnya ya. Kita oke kan. Oke, kita udah ketemu jumlah lapasnya adalah 463. Nah, kita sambil mempelajari beberapa istilah atau beberapa konsensus di Excel. Kita lihat kalau dia ada di tab yang lain, ini tabnya, nama tabnya master, itu sebelum formulanya itu ada nama tab yang dituju, kemudian ada tanda seru. Nah, ini perlu diingat karena setiap kali kita mengambil data dari tab yang lain, kalau kita perlu menulis secara manual atau kita meriksa formulanya sudah benar atau belum, di akhir nama tab yang akan kita rujuk itu selalu harus ada tanda seru sebagai tanda bacanya gitu. Kemudian ini adalah range-nya. Berarti di tab master, di tab yang master ini, sini range yang dihitung atau diperiksa adalah dari kolom sel A2, kolom A, row kedua, sampai dengan, ini pakai titik 2, itu kolom A di row 464 atau paling bawah. Gitu. Oke ya, ini kita sudah belajar satu formula, ada count A untuk menghitung jumlah data atau jumlah sel yang ada isinya. Nah, kita bisa gunakan untuk menghitung jumlah entry data. Gitu. Berikutnya, pertanyaan berikutnya, ada berapa lapas di tiap kanwil? Oke, ini kita perlu buat tab baru. Kita kasih nama kanwil. Oke, di sini kita akan menghimpun kanwil. Nah, gimana cara menghitungnya? Pertama-tama mungkin kita perlu untuk mencari tahu. Di sini dari 463 penjara itu terbagi dalam berapa kanwil. Jadi ada berapa kanwil di Indonesia yang menampung atau ada lapasnya ini. Nah, untuk mencari tahu, kita bisa aja hitung manual di sini, ya. Tapi akan ribet sekali, gitu. Atau cara lainnya bisa dengan menggunakan fasilitas data sort, ya. Ini caranya, bagian headernya kita tandai di sini sampai semuanya jadi abu-abu, tinggal diklik aja di sini. Kemudian bagian data itu ada filter, ya, ada filter. Diklik sampai ada yang segitiga di bawah, itu segitiga kecil. Set. Nah, ini udah menghitung data apa ya, unik. Jadi setiap ada penulisan nama yang berulang, dia akan muncul satu kali di sini. Di sini kita bisa hitung gitu. Ada berapa kanwil, tapi ini juga caranya masih pegel ya. Masih melelahkan gitu. Apalagi kalau datanya banyak sekali gitu. Nah, ini cara lainnya. Kita pakai formula. Di sini
di kolom B ini ya, misalnya kita akan kopikan data Kanwil yang ada di master ke kolom B, tapi hanya satu kali setiap Kanwil. Gitu. Jadi nggak berulang, itu sudah difilter. Istilah teknisnya adalah unique data. Kita akan menyaring unique data yang ada di master data Kanwil ke sini, di copy. Caranya adalah ini di ribbon data ini, ya data, ada advance, diklik. Nah ini copy to another location, itu. Kemudian di list range, ini diklik dulu jangan lupa ya. Copy to another location, kemudian unique records only, itu diklik juga. Kemudian di list range-nya, kita pilih master, kemudian kita blok Kanwil ini, data Kanwil ini, mulai dari row 2 sampai akhir tuh kita blok semua. Blok semua. Kemudian ini di copy to-nya kita klik, dia akan kembali ke sini. Kita klik di B. Ya, kita klik di B. Klik. Oke. Nah, ini hanya data unik. Ya, hanya data. Ini Anda perhatikan Kanwil Aceh dua kali karena di sini yang paling atas itu dianggap header. Ya, jadi kita bisa ubah nanti sini. Kita delete saja Kanwil Aceh-nya biar tidak terhitung dua kali. Oke, ini Kanwil. Kemudian ini number. Nama ini 1. Ini kita bisa, saya agak lupa kalau untuk penomoran berurutan itu shift kalau nggak salah. Ini nomornya disorot, kemudian sampai ada tanda panah, tanda plus di situ. Kemudian bukan kontrol tambah, kita tarik ke bawah. Nah, sebentar. Kadang-kadang saya juga masih lupa ininya. Harusnya sih kontrol ya. Nah, kontrol sampai bawah, set. Dia akan numbering langsung berurutan dari nomor 1 sampai 33. Nah, ternyata kita ketemu nih bahwa jumlah Kanwil yang ada dalam dataset kita itu adalah 33. Ya, jadi di Indonesia ada 33. Mengikuti jumlah provinsi sih harusnya ya. Oke. Kita udah tahu bahwa ada 33. Kita lihat lagi pertanyaannya apa ya? Berapa lapas di tiap Kanwil? Oke. Berapa lapas di tiap Kanwil? Nah, ini di sini kita kasih header jumlah lapas. Oke. Ini kan berarti kita perlu mencari tahu nih di Aceh ada berapa lapas, di Bali ada berapa lapas. Kita dapat melakukannya dengan menggunakan count if. Ya, count if. Ini ada count if. Count if itu apa? Ini menghitung jumlah sel yang ada dalam range data yang kita tentukan yang sesuai dengan syarat yang kita berikan. Gitu. Nah, dalam hal ini kita minta si Excel menghitung jumlah jumlah sel lapas di mana Kanwilnya itu Aceh. Gitu.
Oke. Kita coba, ini saya agak lupa ini, CONIF apa CONIF S. Kalau CONIF S itu sama, tapi kalau CONIF ini syaratnya cuma bisa satu. Sementara kalau CONIF S itu syaratnya bisa multiple, ya, minimum 2. Gitu. Kita coba di sini dulu. Ini harusnya sih CONIF S ya. Kita coba. Kita cari dulu. Kalau tidak ada kita bisa ketik di sini sebenarnya. CONIF S. Go. Nah ini. Oke. Nah ini kriteria range. Tuh, kriteria range-nya ini adalah range yang mau dievaluasi untuk kondisi tertentu. Gitu. Jadi kita akan pilih range data yang akan dievaluasi. Yang dievaluasi apa? Yang dievaluasi di sini adalah ini ya. Sebenarnya kita akan menghitung ini. Ada berapa kali nama Kanwil Aceh muncul di sini. Tuh, karena itu akan menentukan jumlah ininya, jumlah lapasnya. Ini misalnya 2 kali. Ini minimal di sini ada 2. Kita tandai range-nya. Tandai range-nya. Ini berarti tadi CONIF aja cukup sih. Sekarang kriterianya. Tuh. Kriterianya itu kan mencari yang tulisannya sama dengan Kanwil Aceh. Gitu. Jadi kriterianya kita klik di sini. Nah ini kita klik di sini yang B2. Karena kita akan meminta Excel untuk menghitung berapa jumlah Kanwil yang muncul di range tadi yang value-nya adalah Kanwil Aceh ini. Kita klik di sini. Kita lihat ternyata ada 22 gitu ya. Ada 22 Kanwil Aceh yang muncul, artinya ada 22 lapas di situ. Kita klik. Oke. Ini 22. Nanti kita akan cari tahu benar atau tidak ya. Nah, kemudian ini formula yang sama bisa kita implementasikan ke row-row lain. Gitu. Caranya ini bisa di-copy, tapi sebelum di-copy kita harus mengunci ini. Mengunci range-nya. Kenapa perlu dikunci? Kita akan lihat hasilnya ya. Ini kalau kita klik, kita copy. Kalau mau copy cepat sampai ujung bawah, itu tinggal taruh di pojok kanan bawah, kemudian double klik. Gitu. Nah, ini keluar 9 bla bla bla. Tapi ini sebenarnya hasilnya dijamin tidak akurat. Kenapa? Kita perhatikan ya. Ini cara pembacaan formulanya yang di atas tuh begini. Hitung dengan formula CONIF S gitu atau CONIF ya. Kolom yang ada di tab master ini, master tanda seru itu. Kolomnya apa? B2 sampai B464. Kita kan lihat tadi ukuran datanya tuh mulai dari row 2 sampai row 464 dan yang Kanwil itu ada di row B ya. Ada di kolom B. Nah, agar sesuai isinya dengan yang ada di B2 di sini. Karena nggak ada tulisan masternya, berarti di current tab, yang ada sekarang gitu. Kita lihat bawahnya. Set. Nah, kita lihat batasnya geser jadi 3. Ini jadi 465. Artinya yang baris kedua tidak dihitung lagi sama dia. Gitu. Jadi kalau kita copy dengan begitu saja, itu secara otomatis dia akan bergeser sesuai dengan barisnya. Jadi kalau geser 1, dia di acuannya juga akan geser 1. Akibatnya ini kan menginformasikan range yang diperiksa gitu ya. Itu juga akan bergeser. Yang tadinya dimulai dari B2, ini di sini di Kalimantan Tengah dia periksanya mulai dari B12 sampai B474. Itu nggak akurat.
Kita ulang. Yang atas itu kan formula yang benar, gitu ya. Yang kita meminta semua data diperiksa agar sesuai dengan yang sebelah kanannya, sebelah kiri gitu. Nah, ini yang B2 ini karena range-nya harus tetap, itu kita harus kunci. Kuncinya gimana? Di depan tiap informasi kolom dan row ditambahkan tanda $. Jadi kan ini kalau kita mengunci kolom B-nya, ini B, kolom B, berarti kita tambahkan tanda $, di depan B. Kemudian kita kunci row-nya juga B2 gitu ya. Jadi jangan cuma satu, B-nya dikunci, angka 2-nya yang menandai row itu dikunci juga. Gitu. Juga sama, B464, B-nya kita kunci, kolom B, baris 464. Gitu. Dolarnya hilang. Ini ya, enter. Hasilnya masih sama, 22. Tapi kalau kita kopikan, nanti Anda ini sekarang perhatikan ya. Di sini yang tadinya B2 itu berubah menjadi B3, demikian seterusnya. B4 dan segala macam. Nah, kita sekarang copy ulang semua. Yang ini dibiarkan, yang ujung ini dibiarkan karena kita ingin dia ikut ke bawah. Kan ini kan kalau di sini harus bergeser. B2 Kanwil Aceh, B3 itu Kanwil Bali gitu. Jadi ini rujukan sebelah kanan kirinya tuh harus ikut berubah. Yang tidak berubah tuh yang range data yang diperiksa di master. Oke, kita copy. Nah, ini kelihatannya tidak ada perubahan, padahal ini udah berubah semua. Ya, lihat ini semua sekarang terkunci, mau row berapapun dia jumlahnya range-nya sama, yang berubah hanya rujukan di sini ya, B berapanya yang ada di dalam tab Kanwil. Nah, sekarang kita coba apakah formula ini benar atau enggak sih gitu. Kita ambil satu sampel yang gampang hitungnya gitu ya, misalnya Kanwil Bali nih. Kanwil Bali menurut hitungan ini ada 9 gitu. Kita lihat di masternya. Set. Nah, ini kita gunakan tadi filter untuk ngecek. Filter. Klik. Kanwil Bali ini select all-nya kita antik gitu ya. Contrengnya dihilangin semua. Set. Hilang semua. Kita pilih yang Bali saja. Bali. Nah, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Jadi formulanya ketika dicek di Kanwil Bali sudah benar gitu. Silahkan Anda sekarang coba cek kanwil-kanwil lainnya, jumlahnya sudah akurat belum gitu. Oke. Saya ulang dulu ya, nanti sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini untuk menghitung jumlah kanwil, kita menggunakan formula COUNTIF atau COUNTIF-S gitu ya. Ini menghitung jumlah data yang muncul, bukan menjumlah, menghitung jumlah data yang muncul di sel gitu. Menghitung sel yang punya kondisi sesuai dengan kita tentukan. Di sini setelah COUNTIF dalam kurung, datanya ada di yang di sini yang mau diperiksa itu ada di kolom di tab master. Di tab master. Maka dalam kurung ini master tanda seru, jangan lupa. Kemudian ini karena kolomnya range-nya di sini range itu harus tetap yang diperiksa. Jadi kita kunci. Cara menguncinya adalah dengan menambahkan tanda $, di depan setiap penanda kolom dan sel. Jadi kalau B2 kan artinya kolom 2, row 2 gitu. Jadi kita kunci B-nya $B, kemudian kita kunci row-nya juga. Oke, ini setelah itu di bagian terakhir koma atau titik koma tergantung ini ya. Anda mesti cek Excel Anda, saya lupa menginformasikan. Ini di tiap komputer, pembatas setiap formula, setiap elemen formula itu
mungkin settingnya beda-beda, ada yang koma, ada yang titik koma gitu. Jadi Anda harus sesuaikan dengan komputer Anda. Oke. Ini kemudian setelah selesai formula 1 di atas bisa dikopikan ke bawah. Kemudian Anda bisa cek di sini dengan menggunakan filter tadi. Oke. Oke. Sebelum lanjut, saya akan beri kesempatan Anda untuk mencerna dan mencoba-coba formula ini ya, melatihkan formula ini. Nanti beberapa saat lagi kita akan lanjutkan dengan paket video berikutnya. Bagaimana? Sudah dicoba? Ada kesulitan? Semoga enggak ya. Kalau ada kesulitan, Anda bisa tanyakan via email yang tersedia di PowerPoint slide saya. Sekarang kita lanjutkan dulu latihannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Tadi kita sudah menghitung ada berapa lapas di tiap kanwil. Kemudian sekarang kita ingin mencari tahu kantor wilayah dengan jumlah lapas terbanyak dan yang paling sedikit ada di mana. Gitu. Nah, ini kita lihat lagi data yang di tab kanwil ini. Ini ada beberapa cara. Cara pertama, kita bisa pakai teknik sort tadi, ya, sort dan filter yang tadi. Ini headernya nih, yang di row 1 kita tandai. Kemudian di data kita aktifkan, kita klik. Kemudian kita klik filter di sini. Nah, sampai ada tanda segitiga yang menghadap ke bawah di sini. Ini kita bisa klik set. Nah, ini angka di sini udah sorting ya. Nah, angka paling kecil kita lihat 2. Kemudian paling banyak 44. Tapi kan nggak kelihatan yang mana gitu. Nah, di sini kita bisa minta Excel untuk mengurutkan tampilan data dari yang paling kecil ke besar atau dari besar ke kecil. Misalnya kita ingin mengurutkan dari besar ke kecil, jadi kita tahu mana yang paling besar di atas 10 yang paling besar gitu, kemudian yang paling kecilnya kita bisa lihat di bawah. Oke, kita urutkan sort largest to smallest. Nah, kita lihat ini datanya secara otomatis sudah diurutkan dan yang lain mengikuti. Ya, kita lihat penomoran jadi berantakan, tidak sesuai karena ini kalau kita sort yang di satu kolom, yang lain akan mengikuti datanya. Yang nomor ini juga akan mengikuti, dia tidak lagi berurutan. Nah, ini kita lihat ternyata jumlah kanwil dengan lapas atau urutan terbanyak itu ada di Jawa Tengah. Kemudian urutan kedua Jawa Timur, kemudian Sumatera Utara, kemudian Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Aceh itu 5 besarnya. Kalau kita yang paling sedikit, kita bisa lihat di bawah. Oh, ternyata Gorontalo, Bengkulu, Sulawesi Barat itu paling sedikit gitu. Nah, secara lain, kita bisa minta menghitung atau mencari angka minimum dan maksimum yang ada di sini. Gitu. Nah, misal ya, di sini kita maksimum. Kemudian di sini kita akan minta nilai minimumnya. Nah, ini hasilnya akan ditaruh di sini. Oke, ini formula, kita klik. Kemudian kita cari namanya itu max. Di sini ada max, maksimum gitu. Oke, kita pilih range-nya yang mau dilihat di range tersebut, nilai paling tinggi itu yang mana gitu. Ini berarti kita lihat kan jumlah lapas. Jumlah lapas kita urutkan ke bawah sampai ujung range-nya. Sini kita akan lihat, nah ini udah ada hasilnya 44. Iya, sesuai dengan urutan yang tadi kan. Nah, jadi ada dua cara. Kita urutkan atau kita menggunakan formula. Ini kalau yang minimum juga sama, taruh di sini. Nah, formulanya kalau ini max ya di sini sebenarnya min ya. Kita cari formulanya ada di mana. Min, go, ini min. Nah, ini kita pilih range-nya lagi. Kita pilih range-nya lagi. Kita lihat 2 sama ya. Gitu. Oke. Jadi kita udah ada jawaban nih.
yang paling sedikit itu apa? Berapa? Itu ada di mana? Itu udah terjawab di sini. Ada yang paling banyak itu satu kanwil memiliki 44 satuan kerja atau lapas, dan yang paling sedikit hanya 2 gitu. Kita lihat lagi pertanyaan berikutnya. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah perbandingan penghuni lapas yang anak-anak dan yang dewasa pada dataset ini. Gitu. Jadi kita akan lihat di masing-masing lapas itu perbandingan penghuni anak-anak dan dewasanya. Oke, kita buat tab baru. Ini anak dan dewasa. Perbandingan anak dan dewasa. Nah, kalau kita tadi bermain dengan data kanwil, sekarang kita akan mengolah data satuan kerjanya. Ya, ini kita copy saja dulu data ininya. Ini satuan kerja. Untuk menghemat sebenarnya kita bisa mengcloning data dari sini ke data di sini ya, di tab anak dan dewasa, mengambil sumber dari master. Caranya adalah ini anggap nanti untuk nomor ya. Ini akan kita isi dengan lapas, nama lapasnya di sini nanti untuk headernya. Nah, ini tulis saja sama dengan gitu. Kemudian klik master, pilih yang mau kita copy yang mana atau yang kita cloning di sini. Mulai lapas kelas 3 narkotik langsa. Enter. Nah, dia akan ke copy. Nah, kalau kita mau copy semua langsung, itu kita bisa double klik. Nah, ini bisa berlaku. Ini bisa di Ctrl C, copy. Kemudian tadi sama 464 ya. 464 di sini. Ctrl V. Nah, kita lihat isinya sama semua. Dan kalau di sini ada formulanya master A2. Ini artinya data yang ada di sini itu sama dengan yang ada di tab master di sel A2 gitu. Ini kita sekarang tambahkan data-data yang diperlukan. Nomor ini satker, ini 1, ditahan kontrol ke bawah. Ya. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana perbandingan penghuni lapas yang anak-anak dan yang dewasa pada dataset ini. Nah, kita lihat di sini anak-anak totalnya tuh ada di kolom ini, kalau kurang tahanan anak. Oke. Ini yang tahanan sifatnya. Kemudian ini jumlah tahanan total. Ini tahanan dewasa, ini tahanan anak. Ini napi dewasa. Dan napi anak. Nah, kita butuh 4 data dari 4 kolom di sini ya. Jadi nanti kita butuh data tahanan anak, tahanan dewasa, napi anak, napi dewasa. Nanti tahanan dan tahanan dewasa dan napi dewasa dijumlah dibandingkan dengan tahanan anak dan napi anak. Oke, kita perlakukan hal yang sama di sini, kita kopikan saja. Kan berarti di sini kita golongkan sekarang, kita golongkannya tahanan anak. Tahanan anak
anak ini tahanan dewasa ini napi dewasa. Nah, kita mau membandingkan totalnya juga, maka kita perlu data yang menjumlahkan tahanan anak, napi anak, itu dijumlahkan, kemudian kita bandingkan dengan tahanan dewasa dan napi dewasa. Kita sisipkan di sini datanya, search. Nah, ini jumlah, ini jumlah yang anak. Ini berarti jumlah yang dewasa. Oke. Sama seperti tadi, kita perlu data. Ini kita cloning aja dulu tahanan anak. Berarti ini yang pertama, yang lapas kelas 3 narkotik Langsa itu sama dengan di master kita cari tahanan anak di sini ya, tahanan anak kita copy. Oke, kemudian yang napi anak sama dengan, kita lihat napi anak ada di mana. Yang napi anak itu jumlah, berarti kan ini kalau untuk jumlah ada versi singkatnya ya, ini autosum. Set, dia akan menjumlahkan, kita bisa pilih range-nya. Tuh. Kita udah punya jumlah, kemudian kita yang tahanan dewasanya sama dengan, kita tandain lagi tahanan dewasa ada di mana. Tahanan dewasa ini di sini, tahanan dewasa. Kemudian napi dewasa sama dengan napi dewasa ini, napi dewasa. Oke, jumlah kita jumlahkan. Nah, kita sudah punya data tahanan anak, napi anak, jumlah anak, tahanan dewasa, napi dewasa, jumlah dewasa gitu. Nah, sekarang kita misalnya mau cari perbandingan antara tahanan anak dan tahanan dewasa. Nah, ini perbandingannya seperti apa sih gitu. Nah, satu lagi yang kita butuhkan adalah total. Jadi total tahanan ada berapa? Total penghuninya ada berapa? Nah, kalau total kan berarti jumlah ini ditambahkan dengan jumlah ini. Kita tahu di sini. Jumlah anak ditambah dengan jumlah dewasa. 156, karena di sini di lapas kelas 3 narkotik itu hanya ada tahanan dewasa saja gitu. Nah, ini pola ini kita kopikan ke kolom-kolom lain. Sekarang kita bisa tambahkan di sini persentase. Tahanan anak itu berapa persen dari yang ada di sini. Persentase dewasa juga sama, kita insert
persentase. Oke, ini kan berarti sama dengan jumlah tahanan anak dibagi total 0. Nah, ini kita ubah data ini format sel ke dalam percentage, tambah desimal 2 boleh. Oke, 0%. Ini juga sama dengan jumlah dewasa dibagi ini 1, kita jadikan persentase, format sel, percentage, kemudian ini 2. 100%, benar kan? Karena semuanya dewasa. Oke, nah ini udah keluar persentase antara tahanan dewasa dengan tahanan anak di masing-masing lapas. Kalau Anda perhatikan ada yang pesan error di sini. Di sini ada div 0 gitu, tidak keluar angka tapi ada pesan error. Itu wajar karena di sini cabang rutan belangka regen itu totalnya 0. Kalau kita ingat rule matematika, segala sesuatu yang dibagi 0 tuh hasilnya pasti error. Ya, tidak bisa dihitung gitu. Jadi tidak ada yang bisa dibagi dengan 0 gitu. Jadi ini wajar kalau hasilnya adalah 0. Juga sama kalau Anda perhatikan error-error ini karena dibaginya dengan 0. Kenapa ada rutan yang 0? Jadi disclaimer-nya ini data-data ini aslinya sebenarnya adalah empty. Jadi tidak ada data ya. Tidak ada entry-nya gitu. Nah, tapi untuk kepentingan analisis ini kita jadikan yang tidak ada entry-nya itu 0 semua, padahal belum tentu, itu nggak ada datanya aja. Jadi kita dalam analisis data sebenarnya harus membedakan mana data yang nilainya 0 dan mana yang tidak ada datanya. Seharusnya yang tidak ada datanya kita dibersihkan dulu, di cleaning dan di exclude dari perhitungan ini. Oke. Nah, di sini nanti Anda bisa melihat di sini mana sih yang persentase dewasanya lebih banyak daripada anak, kemudian mana yang persentase anaknya lebih banyak daripada dewasa. Oke. Pertanyaan nomor 5 sudah terjawab. Sekarang tinggal pertanyaan terakhir ya. Nah, bagaimana perbandingan jumlah penghuni lapas dengan kapasitas ideal lapas yang tergambar di dataset ini? Oke, kita lihat di sini. Ini kapasitasnya 20 dan kita di sini punyanya data total itu adalah data tahanan dan data napi. Saya penghuni sebuah lapas itu merupakan gabungan dari antara tahanan dan napi. Nah, kita sekarang kopikan ini kapasitasnya ke yang kita bisa manfaatkan tab anak dan dewasa ini untuk menjawab pertanyaan itu. Atau kita bisa, biar kita clear dan konsisten ya, kita tambahkan terbaru itu terbaru di sini, ini perbandingan kapasitas. Oke, sama di sini kita mulai di B2, copy sama dengan ya, kita kopikan datanya.
Kemudian kita butuh data total tahanan. Hal ini digabung antara dewasa dan anak-anak gitu ya. Kemudian NOPI, kemudian total, dan ini kapasitas. Kita kopikan masing-masing sama dengan, kita lihat di sini cari di master jumlah total tahanan ada di mana. Nah, ini tahanan di sini. Oke, copy, equaling, copy, kemudian jumlah total napi sama dengan master napi ada di sini. Total itu sama dengan tahanan plus napi. Ini kapasitas, kita kopikan lagi sama dengan master kapasitas. Oke, sekarang perbandingan dengan kapasitas. Jadi ini kan kalau kita mau lihat perbandingan kapasitas ketika totalnya lebih besar daripada 20, berarti harusnya dia lebih dari 100%. Kalau 100% itu kapasitas sama totalnya sama, sebanding ya. Ini 156, berarti kan ada 156 orang di dalam lapas tersebut, di mana kapasitas idealnya sebenarnya 20. Anda bisa bayangkan betapa padatnya si lapas tersebut. Oke, ini berarti persentasenya berapa besar kapasitas itu terisi sama dengan total dibagi acuan kapasitasnya 20 di sini di F2 ini, klik. Oke, ini 7,8 kali. Nah, kita ubah jadi persentase. Format cell, persentase, bisa kasih 2 digit di belakang. Nah, ini. Di sini dalam kasus lapas kelas 3 narkotika Langsa itu kapasitasnya atau penghuninya itu 780% dibandingkan kapasitas idealnya yang 20 orang. Jadi kapasitas lapas ini hanya untuk 20 orang, pengisinya 156, dan itu berarti 780%. Ini kita kopikan semuanya, waktunya sama. Itu. Nah, ini lihat yang 00 ini nanti bisa dibuang sebenarnya. Ini karena pembaginya atau kapasitasnya 0, nggak ada data sebenarnya. Oke. Ini misalnya kita mau bersihkan ini data. Kita pertama-tama perlu menghilangkan ketergantungan tab ini dengan tab yang di master. Kita lihat kan kalau sini sebenarnya mengcloning datanya master A2. Kalau kita ubah datanya di master, di sini akan berubah. Nah, ini kita akan ubah menjadi value yang mandiri. Jadi caranya adalah ini di select all, kemudian di copy, ya, di copy, Ctrl C, kemudian kita paste, copy paste sebenarnya, tapi paste-nya tidak sembarang paste. Kita pakai paste spesial di sini. Paste spesial, kita pilih yang value only. Value only. Klik. Nah, kelihatannya nggak berubah, tapi kalau Anda klik di sini, disorot, ini berubah menjadi tulisan. Kalau tadi kan formula ya, master A2, tapi sekarang menjadi tulisan lapas kelas 3 narkotika Langsa. Sekarang kita mau clean nih. Kita bersihkan yang div ini, yang pesan errornya kita hilangkan saja. Caranya adalah pakai filter tadi ya. Ini headernya kita sorot lagi, kemudian data, lalu filter,
sampai muncul segitiga kecil ke bawah gitu. Nah, di perbandingan ini kita unselect semuanya, yang select all-nya kita klik, kita ilangin gitu. Nah, kita cari yang pesan error tadi, biasanya di bawah. Nah, div ini, div set, oke. Nah, ini ada cukup banyak jumlah divnya. Nah, ini kita bisa delete. Tapi hati-hati, ada data yang masih berharga untuk dipakai. Jadi kalau yang zero semua gitu kita bisa hilangin. Tapi di sini sebenarnya ada cabang rutan lognya, itu ada datanya, tahanan, napi, sama total, tapi ternyata nggak ada data atau nggak ada informasi mengenai kapasitas. Yang ini akan kita biarkan saja, sementara yang lain kita hapus. Ini kita bisa pilih sampai ini, kemudian delete. Lalu kita pilih semuanya lagi. Nah, ini ada yang bolong-bolong itu, yang hilang-hilang itu. Ini bisa kita bersihkan, yang hilang-hilang ini kita delete biar datanya rapat kembali ya. Kita bersihkan dulu sampai datanya kembali rapih, nggak ada celah di antara data-data tersebut. Ini kalau analisis data, pekerjaan data journalism memang membutuhkan kerajinan untuk membersihkan dan mengolah data. Yang menjalaninya harus menyukai angka-angka. Kalau nggak suka nanti stres sendiri, berurusan dengan angka-angka dalam jumlah yang luar biasa masif. Ini contoh yang kita gunakan sebenarnya datanya belum terlalu masif. Jadi kalau mau ngitung manual juga sebenarnya masih bisa. Tapi karena ini untuk latihan, saya pilihnya data yang masih tergolong sedikit ya kalau segini. Tapi formula yang kita pelajari ini bisa diterapkan untuk mengolah data yang besar. Kita perlu disiplin menggunakan formula, walaupun untuk data yang kecil sebenarnya sifatnya untuk latihan aja. Sehingga kalau kita menghadapi data yang besar itu sudah terbiasa gitu. Tapi Excel ini sebenarnya ada keterbatasan ketika dia menghandle data yang jumlahnya luar biasa besar. Kalau pengalaman kami di UMN, kita mulai kesulitan mengolah data yang jumlahnya 50.000 row. Itu udah sangat berat buat Excel. Gitu. Kalau yang puluhan ribu row sih, saya menyarankan Anda menggunakan dan mempelajari bahasa pemrograman seperti Python atau R untuk mengolahnya. Oke, ini sudah selesai dibersihkan. Nah, sekarang misal kita ingin mengurutkan dari yang over capacity paling besar sampai yang paling kecil. Itu kita ingat tadi prinsip untuk mengurutkannya. Di sini, yang segitiga ini, sorting, diklik, kemudian sort dari largest to smallest. Masih ada yang div tadi ya. Ini kita lihat yang baris kedua aja. Oh, adanya di Jakarta. Ini kapasitasnya 2409, namun penghuninya 3700.
34, di mana sebagian besar adalah tahanan gitu. Kalau dibandingkan dengan napinya yang sudah punya kekuatan hukum tetap atau penghuni tetap juga masih cukup besar. Kalau kita hitung persentasenya bisa, ini kira-kira 100% ya, 2 kali lipat. Ini 249, ini 461. Ini kita bisa lihat bahwa mayoritas penjara di Indonesia atau lapas di Indonesia kapasitasnya tuh di atas 100%. Nah, sampai sini, sampai nomor 347, data ke 347 di sini, itu 100% ngepas gitu ya. Nah, ini di 327 itu di atas 100%. Kita coba praktekkan salah satu formula yang tadi kita pelajari, yaitu count if. Kita cari tahu ada berapa lapas dari 463 lapas di Indonesia yang kapasitasnya di atas 100%. Nah, itu kita pakai count if. Ya. Ini lapas penghuni over capacity lebih dari 100%. Gitu. Kita lihat ada berapa. Kita taruh angkanya di sini. Ini berarti sama dengan count if. Mana count if? Ini count if. Kita pilih range-nya. Sini range, ini dipilih dari yang sini ya. Yang di sini jangan dihitung, jangan dilibatkan. Set. Kriterianya ini bisa expression lebih dari 100%. Ada 325. 325. Nah, kalau kita pakai persentase lagi bisa 325. Ini kalau persentasenya di sini sama dengan ini dibagi datanya, kan kita tahu ada 463 lapas ya. Nah, ini ada sekitar 70% lapas di Indonesia yang kapasitas yang penghuninya tuh melebihi kapasitas di atas 100%. Yang di atas 100% itu ada 70% dari total lapas yang ada di Indonesia. Oke, itu contoh cara kita untuk melakukan analisis, mencari pola cerita yang bisa kita kemas dalam bentuk naratif nantinya gitu. Kita ambil dari contoh satu data ini, dan kita masih punya 2 dataset lagi. Anda mungkin bisa berlatih dengan 2 dataset tersebut. Ingat saja langkah-langkah yang tadi dicontohkan. Pertama-tama kita harus menentukan pertanyaannya dulu. Kita mau cari data apa di situ, cari jawaban apa dari situ. Pelajari dulu datanya, kenali polanya, dan kemudian Anda ya bisa dirumuskan ya dari data tersebut, kira-kira bisa menemukan jawaban tentang apa gitu. Oke, selamat berlatih. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat, dan jika ada pertanyaan yang ingin tanyakan lebih lanjut, Anda bisa kontak saya melalui email. Terima kasih.